ドラゴニックマスター。俺の固有スキルのレベルは今や4に達している。いい加減俺への認識を改めろ。 Mari kita lanjutkan tayangan sebelumnya. Yuk gas. Setelah perjalanan panjang dan penuh bahaya melalui tanah monster bermata emas, akhirnya kelompok Touka berhasil menemukan Erika, yang dikenal sebagai sang penyihir terlarang. Mereka sangat lega bisa bertemu dengannya setelah menghadapi banyak rintangan, baik secara fisik maupun mental. Namun, meski pertemuan ini tampak sebagai akhir dari perjalanan mereka, Touka tahu bahwa ini hanyalah titik tengah dari misi mereka. Apa yang akan terjadi selanjutnya bergantung sepenuhnya pada tanggapan Erika terhadap permintaan mereka. Erika adalah sosok yang menakutkan dan penuh misteri, dengan rambut hitam panjang dan sikap santai yang hampir menantang. Dia tidak tampak terkejut atau terancam oleh kehadiran mereka. Faktanya, Erika tampak lebih kesal karena gangguan yang mereka sebabkan, terutama karena mereka telah membangunkannya dari tidurnya yang panjang. Dengan sikap malas, Erika bertanya apakah kelompok Touka bertanggung jawab atas suara ribut yang terjadi di luar. Touka dengan tenang menjawab bahwa memang mereka yang terlibat dalam kekacauan tersebut, namun itu bukan kesengajaan. Mereka hanya berusaha menemukan jalan dan tidak mengetahui sepenuhnya cara kerja tempat tersebut, termasuk jebakan dan monster yang ada di dalamnya. Erika tampaknya tidak terlalu terganggu, tetapi dia waspada terhadap kelompok tersebut. Dalam pertemuan ini, Touka menjelaskan dua permintaan penting yang mereka bawa kepada Erika. Permintaan pertama adalah agar Erika memberikan perlindungan kepada Eve dan Liz, dua anggota kelompok yang tengah diburu dan berada dalam bahaya besar. Eve, yang berasal dari klan Leopardman, adalah keturunan langsung dari keluarga yang memiliki hubungan lama dengan Erika, dan Liz, seorang Dark Elf yang yatim piatu, juga membawa cerita masa lalu yang tragis. Erika tampak ragu, tetapi dia memiliki hubungan emosional dengan klan Speed, klan dari mana Eve berasal. Kenangan tentang orang tua Eve yang sudah meninggal, Edim dan Pakih, membuat Erika tersentuh, dan ini menjadi faktor penting dalam keputusannya untuk membantu mereka. Namun, Erika tidak membuat keputusan dengan mudah. Dia menunjukkan sifat realistisnya dan masih meragukan motivasi Touka serta niat kelompok tersebut. Permintaan kedua yang diajukan oleh Touka adalah mengenai mantra terlarang. Dia memiliki 3 gulungan yang memuat sihir terlarang, dan dia membutuhkan bantuan Erika untuk mengartikannya. Namun, ketika mendengar permintaan tersebut, ekspresi Erika berubah serius. Dia mengetahui tentang mantra-mantra tersebut dan memahami bahaya yang terlibat. Erika mengakui bahwa dia memiliki pengetahuan tentang sihir terlarang, tetapi dia ragu untuk langsung memberikannya kepada seseorang yang baru saja ditemuinya. Dalam percakapan ini, Erika juga mengungkapkan perasaannya yang kuat terhadap Dewi Alion, yang selama ini berkuasa dan memberinya gelar terlarang. Dia menyebut Dewi tersebut sebagai Dewi palsu dan jahat. Touka, yang memiliki dendam terhadap Dewi yang sama, segera menyadari bahwa dia dan Erika memiliki musuh yang sama, sehingga membuka peluang untuk bekerja sama lebih jauh. Setelah percakapan panjang dan penuh ketegangan, Erika akhirnya setuju untuk memberikan perlindungan kepada Eve dan Liz. Meskipun demikian, dia masih menahan diri dalam hal membantu dengan mantra terlarang. Erika tampaknya membutuhkan lebih banyak bukti untuk mempercayai Touka sepenuhnya sebelum dia bersedia berbagi pengetahuan berbahayanya. Pada akhirnya, meskipun Erika memiliki sifat yang sulit ditebak, kelompok Touka merasa lega karena berhasil mendapatkan persetujuan untuk tinggal sementara di rumah Erika, tempat yang dapat memberikan mereka perlindungan dari ancaman luar. Namun, Touka menyadari bahwa perjuangannya untuk mendapatkan kekuatan terlarang yang bisa menjatuhkan Dewi Alion masih jauh dari selesai. Dia harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan kepercayaan Erika dan mempelajari rahasia sihir terlarang yang sangat penting bagi misinya. Setelah pertemuan yang tegang dengan Erika, Touka dan kelompoknya akhirnya mendapatkan tempat perlindungan di wilayah yang dikuasai oleh penyihir terlarang itu. Mereka sekarang berada di dalam dunia yang diciptakan oleh Erika, sebuah tempat yang tersembunyi dan penuh dengan misteri, di mana waktu dan ruang tampaknya memiliki peraturan yang berbeda dari dunia luar. Saat Touka bangun di pagi hari, dia melihat bahwa cahaya matahari pagi menyelinap melalui jendela. Namun, dia menyadari bahwa ini bukanlah pagi biasa. Wilayah ini dikendalikan oleh Erika, yang telah mengatur siklus siang dan malam sesukanya, bahkan di tempat bawah tanah ini. Ketika dia bangkit dari tempat tidurnya, Sera sudah berada di tepi ranjang, duduk dengan anggun dan sudah berganti pakaian sehari-hari.
Seras dengan lembut menanyakan apakah Touka tidur nyenyak. Touka menyadari bahwa bahu kirinya masih terasa sakit setelah pertarungan di tanah monster bermata emas. Dan meskipun peningkatan statusnya mempercepat proses penyembuhan, rasa sakit itu tidak hilang begitu saja. Rasa sakit ini membuatnya khawatir jika dia harus bertarung lagi melawan monster humanoid. Namun, untuk saat ini, dia memutuskan bahwa mereka tidak perlu terburu-buru kembali keluar. Mengingat informasi penting yang mereka butuhkan tentang sihir terlarang masih belum mereka dapatkan dari Erika. Selama percakapan dengan Seras, Touka mencoba mengangkat suasana dengan sedikit bercanda, tetapi Seras tetap tenang dan bijaksana. Dia menanyakan tentang kondisi tidur Touka, yang selalu menjadi hal yang menarik bagi Seras. Mereka berdua menyadari bahwa tidur yang cukup sangat diperlukan setelah pertempuran berat sebelumnya. Setelah percakapan singkat itu, Seras pergi untuk bertemu dengan Eve dan Liz untuk sarapan, sementara Touka bersiap-siap. Dia berbicara dengan Piggimaru, Slime kecilnya, yang telah menjadi pendamping setia dalam banyak pertarungan. Piggimaru melaporkan bahwa tidak ada hal buruk yang terjadi saat mereka tidur, dan ini memberikan ketenangan bagi Touka. Touka kemudian merenungkan keadaannya. Meskipun mereka sekarang berada dalam tempat perlindungan, ketidakpastian tentang misi mereka berikutnya tetap membebani pikirannya. Pertanyaan tentang sihir terlarang yang mereka cari dan bagaimana mereka akan menggunakannya untuk melawan Dewi Alion terus muncul dalam benaknya. Erika, meskipun telah memberikan perlindungan, masih tampak misterius dan ragu untuk memberikan lebih banyak informasi. Setelah pertempuran sengit melawan monster-monster di tanah monster bermata emas, Touka dan kelompoknya beristirahat sementara di dalam tempat perlindungan yang diberikan oleh Erika, sang penyihir terlarang. Sementara mereka memulihkan diri, di tempat lain, pertempuran yang lebih besar sedang berlangsung. Di medan perang, Ayaka Sogou dan kelompok pahlawan lainnya berhadapan langsung dengan pasukan Raja Iblis. Pertarungan ini terjadi di medan yang sangat kacau, di mana pasukan manusia dan monster berhadapan dalam jumlah besar. Ayaka, yang dikenal sebagai pahlawan dari dunia lain, memimpin serangan melawan ogre-ogra dan monster humanoid yang ganas. Pertempuran dimulai dengan intensitas yang sangat tinggi. Ayaka, yang telah mengasah kemampuannya selama pertarungan sebelumnya, bertindak sebagai pemimpin yang tegas di tengah kekacauan tersebut. Dengan tombaknya, dia memimpin serangan ke pasukan ogre yang kuat. Nihei dan anggota kelompok lainnya ikut berjuang dengan sekuat tenaga. Meskipun mereka bukan pahlawan paling kuat di medan perang, mereka menggunakan kerjasama tim yang baik untuk mendukung Ayaka dan yang lainnya. Di tengah-tengah pertarungan, Ayaka menyadari bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang kekuatan mental. Dia harus tetap menjaga moral rekan-rekannya tetap tinggi, terutama karena beberapa dari mereka mulai goyah akibat tekanan pertempuran. Kirihara dan Murota, yang biasanya lebih egois dan hanya peduli pada diri mereka sendiri, terpaksa menghadapi realitas pertempuran yang nyata. Mereka tidak hanya harus melindungi diri mereka sendiri, tetapi juga teman-teman mereka. Ayaka memerintahkan rekan-rekannya untuk bekerja sama, menggunakan strategi yang lebih cerdas daripada hanya mengandalkan kekuatan brute. Dia tahu bahwa menghadapi ogre-ogra dengan cara yang langsung hanya akan membuat mereka kalah jumlah. Sebaliknya, mereka harus menggunakan kekuatan sihir dan kemampuan khusus yang dimiliki oleh setiap pahlawan untuk menyerang musuh dari berbagai sudut. Sementara pertempuran terus berlanjut, Ayaka mendapatkan bantuan dari kelompok Satria yang dipimpin oleh Chatlea, seorang putri dari kerajaan Neah. Chatlea dan para ksatrianya adalah pejuang yang sangat terampil dan mengesankan di medan perang. Dengan keterampilan berkuda yang luar biasa, mereka dapat menyerang monster-monster besar dari posisi yang lebih aman, memanfaatkan kecepatan dan kekuatan kuda mereka. Namun, meskipun pasukan manusia mulai mendapatkan keunggulan, ancaman baru muncul dari barisan musuh. Pasukan Raja Iblis mengirimkan bala bantuan, termasuk monster dari lingkaran dalam pasukan Raja Iblis yang lebih kuat dari biasanya. Ancaman ini membuat situasi semakin sulit bagi Ayaka dan yang lainnya. Pasukan ogre yang lebih besar dan lebih kuat mulai menyerang. Sementara Ayaka harus menjaga agar teman-temannya tidak kehilangan semangat. Dalam momen-momen krusial ini, Ayaka menyadari bahwa kekuatan mereka sebagai pahlawan bukan hanya tentang kemampuan individu mereka. Keberhasilan mereka bergantung pada kemampuan untuk bekerja sama dan memotivasi satu sama lain. Ayaka berteriak kepada rekan-rekannya untuk terus bertarung, bahkan ketika situasi terlihat sangat suram. Sementara Ayaka dan kelompoknya melanjutkan perjuangan mereka,
Pertempuran ini juga memberikan dampak besar bagi semua yang terlibat. Pasukan manusia dan monster berhadapan dengan keganasan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti pertarungan hidup dan mati. Pertarungan ini menandai awal dari konflik besar yang akan datang. Dan Ayaka tahu bahwa mereka belum selesai. Tantangan yang lebih besar dan musuh yang lebih kuat masih menunggu di depan mereka. Dan mereka harus siap untuk menghadapi apapun yang datang selanjutnya.